Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Alif Abdul Rubani akan mempresentasikan tentang web service dari mata kuliah sistem terdistribusi. Pembahasan yang akan dibahas adalah yang pertama, kegunaan web service, yang kedua, sejarah bahasa pemrograman, yang ketiga, arsitektur web service, yang keempat, keuntungan dan kekurangan web service. Kegunaan web service dapat membantu perantara pada integrasi platform sepanjang eksekusi mesin virtual, integrasi antara web dan middleware, integrasi dari aliran kerja terisolasi dan service, pertukaran data pada aplikasi yang berbeda-beda, format penggunaan terbuka untuk semua platform. Kegunaannya adalah ada 11. Yang pertama adalah untuk pengiriman atau routing, yang kedua keamanan atau security, yang ketiga ada manajemen dan monitoring, yang keempat ada skema dan service design, yang kelima ada akselerasi, yang keenam mudah untuk mengembangkan dengan semantic transport, yang ketujuh terbuka standar-standar berbasis teks, yang kedelapan pencapaian modular, yang kesembilan tidak mahal untuk diimplementasikan, yang ke-10 mengurangi biaya integrasi aplikasi enterprise, yang ke-11 implementasi yang inkremental. Web service dapat diakses melalui protokol terbuka yang memanfaatkan web melalui Simple Object Access Protocol atau SOAP. Dengan bahasa web service, description language atau WSDL, dan terintegrasi dalam Universal Discovery, Description, and Integration. Sejarah bahasa pemrograman. Yang pertama adalah pemrograman terstruktur, yang kedua pemrograman berorientasi objek, yang ketiga komputasi terdistribusi, yang keempat pertukaran data elektronik, yang kelima World Wide Web, yang keenam web service. Arsitektur web service. SOAP atau Simple Object Access Protocol adalah sebuah protokol yang menyediakan sebuah cara standar untuk memaketkan pesan dalam lingkungan terdistribusi yang menggunakan XML dan memfasilitasi komunikasi bergaya RPC, Remote Procedure Call, antara remote client dan server. SOAP menggunakan teknologi XML untuk menggambarkan suatu kerangka extensible messaging yang menyediakan konstruksi pesan yang dapat dipertukarkan dengan menggunakan beberapa protokol dasar seperti HTTP, FTP, SMTP, atau yang lain. WSDL merupakan suatu dokumen XML yang menjelaskan metode-metode apa saja yang tersedia dalam suatu web service, parameter apa saja yang diperlukan untuk memanggil suatu metode, dan apa hasil dari metode yang akan dipanggil. UDDI atau Universal Description, Discovery, and Integration mempunyai tugas sebagai berikut. Deskripsi yang programmatik dari bisnis dan service yang didukung deskripsi yang programmatik dari spesifikasi web service, model pemrograman, dan skema. Ini adalah lapisan dasar web service. Yang pertama discover, yang kedua describe, yang ketiga akses, kemudian yang keempat XML, komunikasi layar, yang terakhir. Ini gambar mekanisme kerja web service dari service request menuju service broker menggunakan WSDL. Begitu sebaliknya dari service broker menuju service request menggunakan WSDL masih sama.
Kemudian dari service request menuju service provider menggunakan SOAP, dan dari service provider menuju service request menggunakan SOAP. Kemudian dari service provider menuju service broker menggunakan WSDL. Web service mencakup sistem yang berbeda-beda, tapi biasanya penggunaannya memanfaatkan SOAP dengan format data XML yang digambarkan menggunakan WSDL. Web service sepenuhnya berdasarkan standar web dan XML. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan web service, setiap organisasi, lembaga, atau institusi yang ingin menerapkan sistem ini tidak perlu lagi untuk membangun jaringan pribadi yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Di samping itu, web service tidak bergantung kepada satu platform dan satu device saja. Keuntungan dari web service. Yang pertama, web service menyediakan interoperabilitas antar berbagai aplikasi perangkat lunak yang berjalan pada platform yang berbeda. Yang kedua, web service menggunakan standar dan protokol yang bersifat terbuka. Yang ketiga, pemanfaatan HTTP web service dapat bekerja melalui banyak pengukuran keamanan firewall yang umum tanpa menuntut perubahan bagi aturan firewall filtering. Yang keempat, web service mengizinkan perangkat lunak dan service dari perusahaan dan lokasi yang berbeda untuk dikombinasikan. Ada keuntungan, ada juga kekurangan dari web service, yaitu karakteristik standar web service saat ini masih dalam tahap pengembangan awal dibandingkan dengan open standar komputer terdistribusi yang lebih matang seperti Corba. Web service dapat saja memiliki kinerja yang lemah dibandingkan dengan pendekatan terdistribusi lainnya seperti RMI, Corba, atau DECOM. Sekian penjelasan tentang web service dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.